Assalamualaikum guys. Saya mencoba untuk diskusi dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang shuttle. Dia memiliki beberapa unit di shuttle jurusan Purwokerto, Cirebon, Jakarta dan lain-lain, namanya F-Tran. Nah, saya mau bertanya sedikit dengan Bapak Farid ini tentang yang terus menerus diberlakukannya PSBB atau PPKM di Indonesia. Menurut Bapak, kapan ini selesainya? Oke, sip. Ini saya buka aja ya. Silakan buka aja, buka. Ini kan sudah dicek dan tidak ada penyakit. Nah, jadi ginilah, menyimak, menanggapi tentang permasalahan yang ada di negara kita ini, ya, tentang masalah corona ya. Kalau saya pikir sih nggak akan ada habisnya. Maksudnya itu untuk penyakit sendiri itu tidak akan pernah hilang. Makanya kita gimana caranya harus bisa beradaptasi dengan virus tersebut atau beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Jadi langkah-langkahnya mungkin jangan PSBB tapi menerapkan dan memperketat AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru gitu kan. Karena kalau menurut saya juga PPKM atau PSBB itu bukan solusi juga kan. Bukan, menurut saya itu salah satu solusi. Cuman maksudnya kalau dibilang paling efektif yaitu adaptasi kebiasaan baru. Jadi gitu kan. PSBB juga solusi untuk menekan salah satu solusi, Betul. tapi imbasnya kepada pelaku-pelaku transportasi Dan mungkin semuanya karena kan ada keterkaitan gitu ujungnya. Kalau Bapak sih bergerak di bidang shuttle enak, masih bisa lah walaupun dibatasi. Saya sebagai penggiat wisata ambruk. Nah, betul. Sudah 10 bulan Jadi sudah ini. dipastikan kalau untuk transportasi pariwisata atau kegiatan-kegiatan usaha yang berkecimpung di dunia pariwisata udah jelas ya. Saat ini belum saatnya untuk istilahnya ya harap bersabar lah gitu ya. Nah, untuk shuttle sendiri itu pun sama. Kita juga ada adaptasi kebiasaan baru. Artinya gini, saya dulu istilahnya bergerak bener-bener pure di shuttle. Artinya saya punya outlet di mana-mana gitu, kayak di Bandung, di Jakarta, di Cirebon gitu, di Sukabumi, Cianjur. Nah, tapi saya pikir dari mulainya corona sampai sekarang gitu kan, itu ada penurunan sehingga pada akhirnya tidak ada keseimbangan dalam hal penghasilan. Nah, sehingga akhirnya ada penekanan dalam hal pengeluaran. Jadi karyawan sebagian dikeluarin lah ya, di off. Kemudian secara berangsur, kalau saya sendiri ya, secara berangsur total itu saya tutup outlet-outletnya. Jadi udah paling terdampak lah ya. Iya, outletnya saya tutup semua. Yang pada akhirnya sekarang saya berubah haluan menjadi door to door. Jadi tidak usah menyewa tempat untuk outlet, tidak usah merekrut karyawan untuk menjaga outlet tersebut gitu ya. Artinya itu beradaptasi kebiasaan menjadi pola transaksinya itu direct, misalkan memang telepon, tapi eksekusi pembayaran itu pas jemput baru bayarnya ke driver gitu. Kan itu udah menekan cost yang sangat banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan lancar gitu ya. Tapi memang jalur-jalur tertentu ya, yang maksudnya yang bisa dibuat door to door itu memang jalur-jalur tertentu saja, tidak bisa semua. Kayak misalkan jalur-jalur yang sudah biasa diterapkan sistem shuttle point to point itu agak susah juga untuk dipakai door to door. Oke, berarti kalau shuttle setidaknya masih boleh lah, walaupun penumpangnya turun drastis ya. Iya. Walaupun penumpangnya benar-benar anjlok. Misalkan dari misalkan per hari ini berapa unit yang pergi, sekarang misalkan sehari nih dapat 30 customer, misalkan hari semenjak diberlakukannya adanya virus ini udah berkurang. Berkurangnya berapa persen? 50% ada. 50%. 50%.
50% kan. Dan saya juga dengar nih kalau driver-driver shuttle juga banyak yang dirumahkan dan kerja itu di shift kan, seminggu yang ini kerja betul. Gantian. Kalau sebelum ini kan belum ada. Belum ada. Nah, dari pihak pemerintahan atau yang punya kebijakan nih, pernah ada solusi nggak untuk driver sendiri? untuk driver atau untuk unit, apalagi kalau unitnya yang masih tanggungan ke bank. Betul. Nah ini kita berbicara misalnya driver dulu. Driver ini banyak ya. Dan sebenarnya bukan dirumahkan, kalau driver itu tetap jalan tapi gantian. Di rolling. Nah, gitu. Nah tadi ditanya apakah ada solusi untuk driver sendiri untuk kesejahteraannya ya. Nah itu sampai saat ini memang ada ya bantuan dari pemerintah, tapi sifatnya ini yang saya dengar ya itu bukan direct ke driver, tapi BLT ya memang ke masyarakat Indonesia gitu, bukan khususan ya, khusus untuk driver gitu enggak. Jadi ada BLT lah gitu kan. BST ya? Bantuan. Enggak, kalau itu kan BST ya. BST bantuan tunai itu kan memang untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Kalau nggak salah yang menengah ke bawah nih. Betul. Tapi kan apakah cukup yang diberikan oleh pemerintah itu per bulannya? Iya. Nah, selebihnya dari itu untuk urusan kekurangan untuk driver sendiri itu mau pinter-pinternya mereka gimana ngaturnya gitu kan. Karena istilahnya ibarat kata uang banyak habis, uang kecil juga habis. Nah, itu istilahnya gimana bijaknya masing-masing driver tersebut untuk mengolahnya seperti apa gitu kan. Kalau untuk perusahaan sendiri nih, ada kelonggaran nggak dari pihak bank atau dari pemerintahan? Kalau shuttle itu berarti Kemenhub ya, Kementerian Perhubungan ya? Iya, betul. Ada nggak? Kalau dari pemerintah langsung sih nggak ada, belum ada sampai sekarang gitu. Belum ada. Ya, belum ada. Tapi saya direct ke leasing yang bersangkutan itu ada restructure, jadi ada kelonggaran pembayaran ya kan, jadi yang tadinya sekian jadi setengahnya gitu kan untuk sementara. Tapi memang ini kelemahannya dengan restructure ini, jadi bunganya makin gede. Bunganya Makin gede gitu, jadi bukan berarti untung ya di sini, dan bukan juga istilah kayak jadi kayak tapi ini salah satu solusi lah ya, daripada kita membayar dipaksakan harus benar-benar full gitu. Ini sekarang untuk penagihan, karena yang saya tahu selama ini hanya sampai 3-6 bulan kan. Betul. Untuk restruktur yang saya dengar itu restruktur itu 3-6 bulan. Nah, kalau udah habis restruktur sedangkan kita masih begini aja, solusinya bagaimana ini perusahaan menyeimbangkan? Nah, kembali lagi ini juga sama masing-masing punya strategi ya. Nah, kalau berbicara saya udah jelas kondisi ini, saya waktu restructure itu mulai di bulan Juni kurang lebihnya. Itu ada yang langsung 6 bulan, ada yang bertahap, ada yang 2 bulan, terus penambahan lagi 2 bulan gitu ya. Dan pada akhirnya istilahnya ini pengajuan lagi, ada dikasih lagi, tapi nggak ini. Tapi saya nggak akan sebutkan leasingnya. Nah sekarang nih, yang lagi terusin dulu ya. Nah jadi kalau tadi dibilang solusi, ya sebetulnya kalau memang nggak mau pusing, ya udah jual aja mobilnya, itu solusinya. Solusinya jual dulu, karena ini untuk transportasi. Misalkan khususnya yang punya unit banyak, nah PO yang punya unit banyak, jual sebagian gitu. Jadi ambil ya hanya sedikit, dan itu memang untuk mencukupi secukupnya aja gitu. Nggak usah ada untuk backup unit lah atau apalah penambahan unit gitu. Jadi secukupnya aja. Ya kalau misalkan usaha pariwisata gitu nggak jalan, udah titipin aja ke yang jalan gitu. Tapi kalau dijual itu, kalau nanti harganya jelas. Satu harganya turun, kedua nanti ketika kita normal lagi kita nggak ada modal dong. Betul. Makanya tadi solusi yang kedua dititipin.